rumah sakit itu sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh penggugat. Jadi Tamara harus mengembalikan uang kepada dia, mengganti uang dia. Jadi mengganti uang dia itulah yang dibungakan. Berkewajiban untuk membayar kurang lebih 4 kali lipat dari kewajibannya Tamara yang ditandatangani. Kewajiban ini sendiri adalah biaya rumah sakit ayah yang dibagi dua. Jadi kalau nilai biaya rumah sakit itu $103.000, dibagi dua itu kurang lebih Tamara rupiahnya 800 juta. Tamara bilang ya sudah, oke, saya bayar. Karena kan gugatannya seperti itu. Ya sudah, biaya rumah sakit ayah saya bayar 800 juta, apalagi gitu. Nah, dia tidak mau, penggugat tidak mau, penggugat maunya 800 juta itu kalau saya taruh di bank, maka nilainya itu menjadi 4 miliar. Maka saya tetap bertahan harus dibungakan dan bunganya itu kurang lebih 4 kali lipat. Jadi dia bertahan tetap 4 miliar. Berarti tidak ada solusi apapun dari sidang mediasi ya, ini? Kita tadi sudah sepakat tanda tangan bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat bahwa kita lanjut ke persidangan. Ini terkesan jadi kayak ada lebih ke pemerasan dalam bentuk keluarga, dalam artian seperti itu nggak sih Bang? Kayak menurutnya berlebihan. Saya tidak mungkin tidak bicara ke arah sana ya, tapi cara berpikir yang salah saja. Kalau kemanusiaan, biaya rumah sakit ayah, hotel itu punya ayah. Hotel itu punya ayah mereka. Ayah meninggalkan aset. Di dalam will itu, di dalam surat wasiat itu mengatakan apabila ada biaya penguburan, apabila ada biaya rumah sakit, atau apabila ada hutang-hutang saya, jual dulu harta saya, baru dipotong. Itu bunyi wasiat. Jadi tidak usah kita berpikir secara hukum dan keilmuan yang rumit. Ya udah, jual aja, habis itu potong. Tamar sudah mengokekan, ya udah 800 juta, potong bagian saya, jual hotel, potong bagian saya, ambil. Oh, dia bilang mau tidak mau, saya harus dengan bunga-bunganya semua. 800 juta kurang lebih berarti bunganya 3,2 miliar. Ya, bunganya 3,2 miliar. Jadi berkali-kali lipat seperti yang diinginkan. Hingga kita sepakat untuk tidak sepakat. Ini kan akan masuk pokok perkara ini, apakah memang akan damai itu akan tertutup atau mungkin akan ada proses damai? Oke, di dalam hukum acara perdata mengatakan apabila hakim belum sampai kepada putusan, maka bisa berdamai para pihak yang bersangkutan. Kata Mara mengenai tadi kan saudara Bang Rich itu kan mengatakan sakit hati mengenai katanya kata Mara melakukan Maris Jati itu mungkin ada tanggapan dari kata Mara. Kalau soal melakukan gimana? Oh ya, kalau mengenai tadi kami juga sampaikan di mediasi bahwa apabila satu warga negara dengan warga negara lain bersengketa, kita meminta kepada negara hadir di antara kita. Ranahnya itu ya ranahnya kepolisian atau pengadilan perdata, kan bisa mana saja, tidak mungkin ranah yang lain. Jadi kita bertanya, dan ingat ini bukan pidana murni, ini adalah sengketa antar warga negara. Dan pihak kepolisian dan kejaksaan ini mengedepankan sekali yang namanya restoratif justice, perdamaian antar masyarakat. Ini bukan kejahatan korupsi, ini bukan kejahatan narkoba, ini bukan kejahatan yang mengerikan. Ini hanya ketidakcocokan antara satu warga negara dengan warga negara lain. Yang artinya apa? Benar, pihak kepolisian mencoba mendamaikan kami gitu. Jadi jangan dipaksakan, waduh ini sakit hati, waduh kok dilaporkan karena saya mau dipenjara hingga saya bungakan 4 kali lipat. Come on. Saya pikir nggak kesana. Dan pihak Bang Rick juga bicara bahwa terlalu banyak penggiringan opini yang dilakukan oleh pihak Abang terhadap dirinya. Penggiringan opini, Sekali lagi yang kita inginkan cuma satu, jual hotel. Tidak menggiring apa-apa, jual hotel, bayarkan semua, sesimpel itu. Sesimpel itu. Yang ternyata 1 jam, salah satu mediasi terpanjang yang pernah kami alami di dalam kami berkarir dan beracara, ini hari ini gitu. 1 jam
karena nggak ketemu gitu formatnya. Dia tetap bertahan, penggugat tetap bertahan untuk dibungakan dan berkali-kali lipat. Tapi setelah ada bahasan sih dari mediasi kayak pengen minta di take down untuk konten-konten yang mengenai kasus ini. Apapun itu selama pokoknya dulu nilai rupiahnya kan gitu loh. Itu tak ada masalah, kita akan rapikan. Bahkan kita akan bilang kalau sepakat ya kita keluar bersama-sama, mari kita berpegangan tangan untuk menyampaikan bahwa iya kita sudah berdamai. Kan itu yang bulan suci Ramadan ini bisa sama-sama happy endingnya kan gitu, harapan kita kesana ya. Dari pelaporan yang di sana gimana? Udah ada perkembangan? Ya, ini masih kami terus jajaki dan ini masih terus berproses. Dari pihak Mbak Tamara secara pribadi sendiri seperti apa sih maunya dengan ini kan konfliknya terlalu panjang antara kakak dan adik gitu. Dari Mbak Tamara sendiri seperti apa sih? Karena kan dari bisa dibilang ini mereka dari pihak sana ingin melipat-lipatkan bunga-bunga terus. Dari Mbak Tamara tuh seperti apa gitu? Dari pribadinya Mbak? Ya kalau saya seperti sudah dilihat kan bahwa saya kan ini kan bulan suci Ramadan ya, jadi kita introspeksi diri dan sebagainya. Kalau saya tetap kepada surat wasiat mendiang ayah saya. Surat wasiat mendiang ayah saya yaitu hotel itu dijual lalu dibagikan kepada ahli waris. Di surat wasiat juga tertulis bila mana ayah saya loh punya hutang, bukan Tamara loh. Ayah saya punya hutang dijual lalu dibagikan untuk membayar hutangnya. Nah sekarang tiba-tiba abang bilang sakit hati ini itu gitu loh. Saya tidak mengerti kenapa tidak menjual, kemudian kita bagikan dan sesuai dengan amanah beliau. Tapi kakak saya tetap harus dibungakan. Ini bukan hutang ke ayah, ini hutang kamu, kok jadi hutang saya gitu loh. Lalu kemudian dibungakan. Saya belum pernah dengar gitu loh. Selama 48 tahun saya udah 48 tahun loh sih, perasaan masih 28. Harus ada humor karena saya juga wow gitu kan. Selama 48 tahun saya hidup, 48 nanti Desember, saya belum pernah dengar biaya pengobatan ayah yang dimana ayah itu punya warisan, yang dimana wasiat itu sudah tertulis ya, dibagikan, dijual, dibagikan agar dibayar utangnya. Sekarang adik yang paling kecil dituntut, terus kemudian dipaksa harus dibungakan biaya pengobatan ayahnya. Saya tidak mengerti. Jadi la haula wala quwata illa billah. Kalau memang seperti itu yang kakak saya inginkan, ya mari kita jalankan. Berarti akan diikuti dengan apa yang kakak ikutin permintaan mereka itu kan? Saya akan ya kita sepakat untuk tidak sepakat bahwa perkara ini akan dilanjutkan. Jadi mediasi ini gagal. Mbak Tamara sendiri terganggu nggak sih Mbak Tamara aktivitas Mbak Tamara dengan adanya persidangan ini mungkin? Ada kayak gini. Ya, baik secara mental, secara finansial gitu. Saya sangat terganggu gitu. Tapi dalam bentuk hari ini itu kan bulan baik gitu ya. Mbak Tamara sendiri seperti apa sih menyikapi, ada perasaan sedih nggak sih dengan momen mau lebaran, kasus masih bergulir seperti ini, seperti apa Mbak? Ya betul lah, karena bentar ya. Iya, ini soal apa sih? Soal boleh diulang maaf? Boleh. Ketika ini kan bulan Ramadan, ketika mau menjelang lebaran ini sendiri Mbak Tamara menyikapi banyaknya hal yang dijalani dengan kasus seperti ini, ada sedikit miris nggak sih Mbak Tamara? Ya, saya sedih ya, karena saya ya di kepercayaan saya atau yang saya belajar bahwa hutang ayah itu tidak boleh, apalagi biaya pengobatan tuh sampai dikasihkan bunga terus-terusan sampai sebegitu. Jadi saya mungkin lagi memahami, mungkin manusia berbeda-beda. Tetapi karena sekarang tetap saya ingat Tamara, ingat ini lagi bulan suci, astagfirullah, dari tadi juga saya astagfirullahaladzim. Karena yang kita inginkan damai kan. Tetapi kan sebenarnya saya tidak tahu bagaimana pemikirannya. Tapi ya saya karena ini bulan suci Ramadan, saya tetap mengharapkan insya Allah nanti di hari kemenangan ada perdamaian. Tapi utang-utang papa itu sendiri sebesar 800 itu sudah dibayarkan atau belum sih Kak? Ya. Menurut surat wasiatnya itu kan hotelnya harus dijual dulu, baru dibagikan.
kan kakak-kakak atau adik-adik tuh ada kesian gak sih maksudnya dengan almarhum, dalam arti kan beliau sudah tenang, Iya, sudah enak, makanya tapi kan saya bilang ya, cuman kalau dari pihak kakak saya maunya dibungakan terus-menerus, kalau saya tidak sanggup bagaimana bayar bunga-bunga itu, ya kan? ada Ziarah nggak sih ini ke makam? Ya, saya sempat ke ziarah ke makam ayah. Apa mungkin ada curhatan kepada almarhum gitu dari Pak? setiap Saya nggak doa boleh nangis, saya lagi puasa. Ntar saya nangis. gimana kan? Ada Nggak boleh nanti ma'ruf. Ya, saya insya Allah lah. Insya Allah saya juga. Saya berdoa semoga ini masalah cepat selesai. Insya Allah di hari kemenangan ada berita baik. support terbaik dari siapa kan yang kita temukan sekarang pas menjalani ujian ini mungkin nggak tahu. Dari semua, baik dari keluarga saya, baik dari sahabat-sahabat saya maupun para kuasa hukum untuk menguatkan, karena ya seperti itu kan, saya tidak punya pendamping hidup. Saya adalah seorang single mother. Bisnis saya adalah warung, tapi saya dituntut puluhan miliar untuk biaya pengobatan ayah yang dibungakan-bungakan. Jadi tentunya saya berterima kasih juga kepada teman-teman ya, seluruhnya yang sudah memberikan saya semangat dan support. Di luar masalah ini mungkin ada rasa kangen ke almarhum papa mungkin. Orang lagi ini nanti saya nangis loh, kan nggak boleh. Enggak, tapi Lagi sedih. bisa kuat dalam arti kakak-kakak itu sendiri apa sih Kak, dalam doanya untuk kakak-kakak bisa melembutkan hatinya gitu. Iya, saya berdoa selalu dalam doa-doa saya selalu mendoakan, ya Allah, semoga kakak saya dibukakan pintu hatinya gitu, untuk berdamai. Apalagi ini menyangkut biaya pengobatan ayah. Toh kakak saya juga sudah kaya raya. Kalau kakak saya tiba-tiba butuh 34 miliar sekarang atau bagaimana, kan toh kakak saya juga orang berada, resource-nya banyak gitu loh. Jadi saya memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kakak saya dibukakan pintu hatinya. Berarti hutang-hutang ayah itu belum sama sekali dibayarkan atau gimana Mbak? Karena kan baru tadi ada cicilan yang berbunga terus gitu. Itu gimana? Rumah sakit itu sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh penggugat. Jadi Tamara harus mengembalikan uang kepada dia, mengganti uang dia. Jadi mengganti uang dia itulah yang dibungakan. Jadi itu yang tidak tepat. Dari sisi kemanusiaan manapun, bunganya itu sampai berkali-kali lipat rasanya nggak tepat ya. Ini kita bicara dari sisi kemanusiaan aja. Dari sisi hukum mau pakai part hukum apa gitu loh. Kan dari sisi apa lah, utangnya 800 juta kok bunganya sampai 3,2 miliar. Kan itu yang rasanya nggak tepat. Itu yang kami tolak, dan hingga membuat hari ini perdamaian itu menjadi gagal.